dihebohkan dengan permainan aplikasi berburu koin yang seringkali menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Masyarakat resah dan mendesak pemerintah mengambil sikap tegas hingga berujung pada permohonan maaf dari penyedia aplikasi. Simak kisahnya dalam Kopi Pagi. Ya, saudara, sebuah permainan berbasis aplikasi tengah menjadi fenomena di tengah warga, khususnya para remaja. Koin Jagat namanya, saudara, menawarkan hadiah uang tunai bagi pemain yang berhasil menemukan koin virtual di dunia nyata. Nilai koinnya lumayan, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ya, saudara, akan tetapi di tengah popularitas koin Jagat ini muncul kontroversi yang tentu menyertai. Pengguna aplikasi begitu berambisi untuk menemukan uang yang tersembunyi, bahkan sampai merusak fasilitas ruang publik. Bersama saya Rama Aditya Dumas dan juru kamera Hasto Aji. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Setiap sudut kota, termasuk sela-sela pohon besar, rela dipanjat sejumlah remaja demi memburu koin. Tidak hanya itu, mereka juga menyisir pinggir jalan hingga saluran air. Lalu apa itu koin Jagat? Sejatinya aplikasi ini merupakan platform sosial berbasis geoposisi. Nah, fitur tambahan berburu koin lah yang bikin heboh. Karena koin ditempatkan di sejumlah titik ruang publik, perburuan membawa dampak kerusakan. Apalagi koin yang ditemukan bisa ditukarkan dengan uang tunai. Nilainya bisa ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Imbauan dari pihak aplikasi tidak digubris. Keresahan merebak saat pengguna aplikasi ini merusak taman kota saat berburu koin. Suara keresahan menggema dari berbagai kota. Ada yang dapat, tapi ada juga yang kurang beruntung. Itu udah terbukti belum ngasilin uangnya? Udah terbukti. Terbukti pernah dapat koinnya? Ada teman pernah. Itu emang menghasilkan atau kayak gimana sih? Menghasilkan mah. Soalnya beda-beda setiap koinnya. Akang sini pernah dapat? Belum. Atas kerusakan yang ditimbulkan, polisi pun mewanti-wanti pemain yang berburu koin dan penyedia aplikasi. Jangan melakukan aktivitas atau kegiatan yang bisa merugikan pihak lain, merusak fasilitas umum, merusak alam, ya. Dan apabila nanti ada pihak yang merasa dirugikan, tentunya wajib kami tindak lanjuti. Ya, dari awalnya merupakan platform sosial, fitur tambahan berburu koin justru membuat aplikasi ini semakin digandrungi, saudara. Permainan berbasis lokasi memotivasi pengguna untuk keluar rumah, menjelajahi tempat baru dan bertemu orang-orang yang tentu satu frekuensi. Ya, saudara, namun di balik popularitasnya, koin Jagat menimbulkan banyak sekali masalah. Kerusakan fasilitas umum di taman kota, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, jadi sorotan utama. Lalu bagaimana tanggapan warga mengenai kondisi ini, serta apa saja kerugian-kerugian yang ditimbulkan? Ini main aplikasi Jagat Koin? Enggak main. Enggak main ya. Tapi dengan adanya itu gimana, gak resah nggak? Karena kan memang sempat fenomenal, kontroversi, dan rame nih sampai di mana-mana. Kalau itu mengganggu kestabilitasan masyarakat umum gitu ya Mas ya, udah pasti mengganggu sih. Apalagi kita kan orangnya pengen cepet gitu ya kalau kerja. Jujur kalau yang kayak gitu-gitu pasti ganggu. Di jalanan juga gitu kan Mas. Ganggu aja gitu kalau ada fasilitas publik yang diacak-acak, terganggu banget sih Mas. Karena kan fasilitas umum itu dibiayai dari uang kita ya, dari uang masyarakat. Masa iya sih kita udah capek-capek bekerja, mengeluarkan pajak, ketika pajaknya digunakan untuk fasilitas umum, kita rusakin, sama aja kayak ngebakar uang kita sendiri gitu sih Mas. Carilah kerjaan yang lain gitu, jangan kayak gitu, karena itu sangat merugikan. Iya, mengganggu kenyamanan juga masyarakat. Pengamat dunia maya punya pandangan tersendiri. Ini bagian dari strategi marketing agar banyak yang menggunakan aplikasi sehingga tercipta keuntungan berantai. Ada orang lagi buka nih kopi kekinian nih, tempatnya belum dikenal gitu. Oke, taruh 5 koin di sana, ya kan? 5 juta sih kopinya, bayar fee-nya 20%. Langsung diserbu itu tempat kopi yang baru itu. Nah, kira-kira model bisnis seperti itu yang bisa, itu tujuannya. Lalu terlihat juga mereka pakai metode membership. Membershipnya apa? Kamu bisa jadi super jagat. Super jagat itu apa? Super jagat itu kamu bayar sebulan 69.000, lebih kurang di rupiahnya ya. 69.000, lalu kamu akan dapat
lokasi yang lebih tepat. Di dalam game ini ternyata tidak memberikan efek positif terhadap lingkungan sosial, tidak memberikan efek positif terhadap lingkungan fisik. Ini menjadi catatan serius, bahkan sebaliknya bisa membangun karakter-karakter sosial individu yang hanya memikirkan diri sendiri. Bukan tidak mungkin suatu saat dalam perkembangan game ini ketika semakin banyak konflik bisa terjadi, konflik antar mereka yang mencari dalam perebutan koin, perkelahian. Nah, kalau sudah masuk pada wilayah itu, maka game ini harus mendapatkan evaluasi ya, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak pencipta game ini. Atas kerusakan demi kerusakan yang ditimbulkan, masyarakat pun gerah. Warga mendesak pemerintah mengambil sikap tegas. Ya, pemerintah tegas aja sih kalau sama ya aplikasi-aplikasi yang begitu tuh harus tegas aja, jangan harus dibatasi. Karena kan warga Indonesia tuh kayak ada peluang sedikit langsung digas-gas aja gitu. Harusnya membatasi, harus memberikan rules-rules di dalam setiap tempat itu untuk apa ya Mas ya? Orang tuh jadi masyarakat tahu sendiri kalau dilonggarin dikit langsung buas. Iya kan Mas? Jangan cari duit terus, cari Tuhan dulu baru cari duit. Desakan publik membuahkan hasil. Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi memanggil co-founder aplikasi. Menanggapi kehebohan ini, pihak aplikasi meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji akan mengubah format berburu koin. Ya, saudara, Koin Jagad berhasil membuktikan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendorong interaksi sosial yang fenomenal, bahkan sampai memperoleh keuntungan finansial. Tetapi harus dibarengi juga dengan pengayaan akan literasi digital. Ya, saudara, dan jangan sampai hanya karena ingin menaikkan jumlah penggunanya, berujung kepada memunculkan sikap yang destruktif. Dari awalnya sebagai sarana edukasi, hiburan, dan juga pemanfaatan ruang publik, lantas jadi menimbulkan bibit-bibit konflik. Dan demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Rama Ditya Domas dan juru kamera Hasto Aji pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.